Sesi kali ini saya akan mencoba membahas tentang cara mencurangi ujian pakai Google Form. Jadi ujian pakai Google Form sebetulnya bisa dicurangi sebetulnya. Jadi kita bisa melihat token dan passwordnya. Jadi kalau sebuah Google Form dikasih token dan password, kita bisa curangi, kita bisa melihat token dan passwordnya. Kunci jawaban pun sebetulnya bisa. Jadi bagaimana cara mencuranginya saya akan coba tunjukkan hanya dengan 2 tombol saja. Terus solusinya ada apa enggak? Kita coba bahas bareng-bareng di sesi kali ini. So jangan skip video ini, pelajari pelan-pelan. Jika suka jempol ke atas, enggak suka jempol ke bawah. Kalau memang bermanfaat, share ke semua media sosial Bapak Ibu. Kita mulai bareng-bareng ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita. Bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. 1 hari 1 video tutorial. Yuk. Ini adalah video tutorial ke 136. Jadi sebelum video tutorial ini ada 135 video tutorial yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, terutama video tutorial untuk pendidikan. Be Creative Teacher, 1 hari 1 video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Jadi sesi kali ini kita akan membahas tentang udah biasa sebetulnya kaitannya dengan banyak hal tentang Google Form. Jadi kita akan membahas tentang Google Form lagi. Sudah saya pernah bahas tentang kuliah umum Google Form, part 2 tentang kuliah umum Google Form, bahkan kuliah umum Google Form pernah saya bahas sampai dengan 3 part. Semua link ada saya taruh di kolom deskripsi. Terus kalau kita cek di playlistnya kita sebetulnya, kalau Bapak Ibu masuk ke akun kanal YouTube saya, maka di sini yang paling mudah adalah cek di bagian ini, di bagian playlist. Cek di bagian playlist, maka sudah saya buatkan per menu-menu yang ada sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan butuhnya webinar, video pembelajaran, Google Tips, dan seterusnya. Google Form sudah saya bahas sampai dengan 35 video tutorial. Jadi saya sudah pernah membahas Google Form sampai dengan 35 video tutorial. Jadi walaupun sudah 35 video tutorial, tapi sesi ini saya cobakan sedikit berbeda, atau mungkin sangat jauh berbeda. Jadi kita coba dengan temanya saya buat ini, cara curangi ujian yang menggunakan Google Form. Itu bisa intip token dan passwordnya, bisa intip kunci jawabannya. Terus solusinya ada apa enggak. Bukan berarti saya mengajari untuk siswa membuka token atau mengintip token, atau siswa untuk untuk membuka jawaban sebelum dia mengerjakan. Sama sekali tidak ada maksud saya untuk seperti itu. Tapi ini adalah untuk pembelajaran bagi para bapak, ibu guru, dosen dan sebagainya, bahwa di kalangan siswa ataupun mahasiswa itu sudah banyak yang tahu tentang ini. Jangan sampai kita selaku pendidik malah belum tahu tentang ini. Jadi maksud saya membuat video tutorial ini bukan bermaksud sama sekali untuk mencurangi Google Form, tidak sama sekali. Tapi ini memberikan pembelajaran, memberikan pengalaman apa yang sudah saya dapatkan untuk bisa kita antisipasi bahwa sebetulnya mencurangi Google Form itu sangat mudah. Kita cobakan antisipasinya atau penanggulangannya. Bahkan di beberapa video tutorial bahkan sangat gamblang menerangkan itu. Nah, di sini saya coba terangkan cara mencurangi dan saya cobakan memberikan sedikit solusinya. Kita mulai saja untuk simulasinya.
Baik, kita akan mulai saja. Saya punya contoh soal Google Form yang sudah saya cobakan, saya buat dengan disertai token atau password yang ada di sini. Ini ada token atau passwordnya. Sebetulnya saya ragu awalnya membuat video tutorial ini. Kenapa? Karena takutnya nanti jadi efeknya berbalik. Jadi semakin banyak siswa yang tahu. Tapi semoga niatan saya untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru menjadikan lebih bermakna daripada efek negatifnya. Kenapa? Karena seperti ini sebetulnya. Kalau saya cari di sini banyak sekali nih. Cara curang melihat kunci jawaban. Kunci jawaban ini Google Form hack test answer proof only method working. Jadi banyak sekali yang sudah memberikan ini sebetulnya, memberikan tutorial untuk kunci jawaban Google Form hacking working. Jadi banyak yang sudah membuat tutorial baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang memberikan video tutorial untuk hacking Google Form. Jadi saya cobakan, saya berikan hackingnya dan saya coba berikan sedikit solusinya. Apakah mitos atau fakta? Ada beberapa yang fakta, ada beberapa yang memang hanya sekedar isapan jempol saja atau not working lah kalau saya bahasa gaulnya. Saya cobakan di sini soal ulangan. Saya preview saja, saya preview. Ini adalah soal ulangan sampel contoh. Jadi di sini harus ada nama, harus ada kelas, absen. Biasanya seperti itu. Soal di-share oleh guru karena ada passwordnya, maka di-share-nya malam hari untuk bisa dipakai pagi hari misalkan. Jadi berpikir bahwa itu akan aman, padahal tidak sebetulnya. Jadi misalkan diberikannya malam hari, maka pada malam hari itu si mahasiswa atau siswa akan langsung tahu linknya bisa langsung di-share melalui yang ini, send. Setelah itu di sini link inilah yang di-share, mau pakai short link atau apapun itu kan tinggal metodenya saja. Setelah itu link sudah di-sharekan, maka mahasiswa ataupun siswa akan bisa mengetahui tentang ini, bisa masuk ke sini. Pikir guru atau dosen tersebut aman, padahal sama sekali tidak aman. Kenapa? Karena dengan 2 tombol saja selesai sudah. Kita coba cek ya. Jadi saya coba simulasikan bahwa misalkan saya namai saja, saya namai Mufid. Setelah itu saya pilih kelasnya, saya pilih absennya. Setelah itu saya next. Di sini siswa terganjal oleh password atau token. Kalau saya tidak tahu passwordnya misalkan gini, maka saya tidak bisa menjawab. Tetapi sebetulnya sekarang modelnya berbeda. Saya hanya pencet, saya ulangi, Ctrl plus U, Ctrl U saja. Saya coba ya, Ctrl U. Dengan saya mencet Ctrl U, maka akan mendapatkan, ini adalah source code HTML kode sebetulnya. Ini kalau saya short ke bawah, di sini, saya tarik ke bawah, maka di sini muncullah source-nya. Bahkan tidak cuma source-nya, muncullah soalnya juga muncul, kelihatan di sini. Bahwa token password, di sinilah token atau passwordnya. Di sini langsung muncul nih. Nih kelihatan langsung. Token atau passwordnya ini. 1, 2, 3 ABC, hurufnya besar semua. Kita coba masukkan, walaupun misalkan saya tidak tahu. Berarti saya masukkan saja 1, 2, 3 dengan huruf A, B, C. Maka dia langsung bisa lanjut masuk ke sini. Dia bisa mengerjakan. Itu. Jadi sangat sederhana sebetulnya, hanya pakai Ctrl U, maka siswa bisa langsung mengerjakan. Atau bahkan dengan mencet tadi Ctrl plus U, Ctrl U tadi, siswa bisa tahu sebetulnya, bisa tahu soalnya isinya apa. Soalnya apa, isinya apa, itu langsung bisa tahu di sini. Siapa Presiden RI ke-7 misalkan, di sini muncul semuanya. Di sini bla 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 blanya muncul semua. Jadi sangat berbahaya sebetulnya melakukan itu. Jadi saya sarankan
eh, beberapa tips nanti ya saya cobakan satu-satu dulu. Ini cara hackingnya sebetulnya hanya pakai dua tombol seperti saya ceritakan, Ctrl U, itu saja. Lanjut, setelah itu, setelah ini tidak siswa bisa membaca soal, siswa kan bisa mempelajari dulu. Setelah itu dia bisa melakukan ini dengan hanya sekedar klik-klik-klik saja. Jadi yang ini yang tidak saya sarankan. Selanjutnya saya cobakan jika apakah benar siswa bisa mengetahui jawaban guru. Kita lihat. Jadi kalau seperti ini saya tinggal pencet Ctrl U, maka jawabannya sebetulnya tidak bisa terlihat oleh siswa kecuali kita izinkan. Kita lihat source code-nya di sini terlihat bahwa kalau saya scroll ke bawah, sebentar saya tarik ke bawah dulu. Di sini terlihat bahwa token atau password tadi terlihat. Terus di sini untuk soal nomor 1 misalkan siapa presiden RI ke-7, di sini ada opsi-opsi jawaban dan di sini siswa tidak bisa melihat jawabannya. Jadi ada beberapa yang kemarin bilang bahwa apakah siswa bisa mengetahui jawabannya, ternyata bukan. Di sini ada yang langsung ngomong, loh ini kan jawabannya, apakah benar? Kita lihat Presiden RI ke-7 itu bukan SBY, tetapi yang benar adalah Joko Widodo. Misalkan lagi, di sini terlihat bahwa soal nomor 2, ibu kota Jawa Tengah adalah, di sini salah 3, yang benar adalah Semarang. Misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa yang fakta, ada beberapa yang mitos. Yang fakta adalah Ctrl plus U tadi bisa membuka password, bisa membuka tokennya. Jadi saya sarankan nanti tipsnya ya. Yang pertama ini dulu, pengetahuan bahwa dengan menggunakan dua tombol tadi, maka bisa mengetahui password, bisa mengetahui soal, betul. Jadi soalnya bisa langsung terlihat. Jadi saya sarankan jangan. Tapi untuk jawaban bisa terlihat, bisa tidak. Selanjutnya saya cobakan tips untuk mengatasi hal tersebut. Iklan dulu aja ya. Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Baik, setelah tadi kita bisa mencoba dengan mencet Ctrl U untuk mengetahui ini, mengetahui token ataupun password ataupun soalnya. Sementara kunci jawaban tetap tidak bisa dilihat oleh siswa. Siswa hanya bisa melihat urutan soal dan opsi jawaban. Jadi yang bisa dilihat adalah tadi token dan soal serta opsi jawaban. Ini menurut saya juga sudah sangat sangat tidak fair nantinya jika siswa ada yang tahu sementara ada siswa yang tidak tahu. Jadi menurut saya hal ini perlu diantisipasi oleh kita selaku pendidik. Selanjutnya saya cobakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Caranya sebetulnya sangat sederhana. Tips pertama dari saya adalah jangan berikan link sebelum sesi itu berjalan. Maksudnya begini. Jadi misal ujian jam 8. Ujian jam 8 jangan berikan link kepada siswa, atau jangan berikan link yang berisi token maksudnya. Atau cara mudahnya ini aja deh, cara paling sederhananya begini. Ini saya tutup. Nah, misal dari sini, dari bagian Google Form yang kita punya, di sini kan saya contohkan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal. Ada 5 soal. Cara yang pertama adalah cara sederhana yang pernah saya ulas di video tutorial kuliah Google Form part 2 dan part 3. Silahkan dicek saja, atau di deskripsi video, di suggestion link ada di atasnya kita sini. Saya pernah bahas di video kuliah
umum Google Form part 2 dan part 3 itu saya bahas tentang bagaimana caranya di sini. Bagaimana caranya untuk menjadikan siswa itu mengacak soal dan mengacak jawaban, opsi jawaban maksudnya nih. Shuffle question order di sini. Shuffle question order ini perlu kita checklist di bagian, jadi tempatnya ada di bagian setting. Setelah itu presentation, shuffle question order. Ini adalah acak opsi jawaban. Itu tips pertama. Tips kedua adalah di bagian soal di bagian ini. Di bagian titik 3 di sini, yaitu shuffle option order di sini. Jadi acak opsi jawaban dan acak urutan soal. Saya ulangi, di bagian ini shuffle question order, berarti soalnya diacak. Selanjutnya di bagian ini, di bagian titik 3 di sini, shuffle option order, sehingga urutan soal yang diterima oleh siswa itu nanti akan berbeda dengan apa yang ada di source code HTML tadi. Misalkan ada yang bisa nembus ke sana, tetapi itu tidak akan terjadi jika langkahnya sederhana saja sebetulnya. Di bagian sini, di bagian respon, saya nggak pakai add-on atau apapun. Di bagian respon, saya klik ini. Saya no accepting respon. Maka dengan langkah ini, link ini tidak mungkin bisa diakses. Saya kirimkan link ini, saya kirimkan. Ini misalkan saya shorten aja. Ini saya copy ke notepad aja biar mudah. Misalkan saya paste. Ini adalah linknya. Link ini akan saya uji cobakan ke siswa. Cancel, saya tak cobakan pakai web browser lain. Saya berpura-pura menjadi siswa atau saya simulasikan menjadi siswa. Saya paste aja. Setelah itu enter. Formulir soal ulang harian sudah tidak menerima tanggapan lagi. Coba hubungi pemilik formulir untuk jika menurut Anda keliru. Jadi setelah itu misalkan anak akan mencoba juga dengan langkah yang sama tadi, misalkan Ctrl U, maka akan muncul shortcut HTML-nya. Saya scroll ke bawah, tidak muncul soalnya. Jadi di sini nggak muncul apa-apa tentang soalnya, tentang token ataupun password, itu tidak bakalan muncul. Ini sudah paling bawah loh ini. Kalau saya scroll, ini tidak, scrollnya udah scroll terbawah. Jadi nggak muncul lagi tentang soal atau apa. Saya coba bandingkan lagi, misalkan maaf, ini saya Ctrl U dulu. Ini saya coba bandingkan jika ini saya buka. Ini saya buka. Saya cobakan dengan buka sebagai siswa. Saya cobakan di sini. Saya paste aja. Maka dia bisa langsung masuk ke sini. Setelah itu kalau saya pencet Ctrl U, maka dia bisa scroll ke bawah, muncullah ini tadi. Muncullah source code yang ada. Dari mulai soal sampai dengan opsi-opsi jawabannya muncul di sana. Walaupun kunci jawaban tidak bisa. Jadi di beberapa video tutorial yang ada sebelumnya itu mitos. Jadi bukan fakta. Jadi itu hanya sekedar sebagai booming sajalah. Itu selanjutnya, jadi langkahnya yang tadilah sederhana banget, tinggal di bagian question, setelah respon, setelah itu accepting responnya di sini itu dimatikan aja. Nah, dimatikan. Setelah itu Bapak Ibu nyalakan pada saat sesi berjalan. Jadi linknya bisa dikirim, setelah itu nyalakan pada saat sesi itu berjalan. Itu akan jauh lebih aman. Insya Allah akan aman lah, karena tidak ada satupun yang bisa buka itu. Dengan menggunakan Ctrl U pun maka tidak bisa dilakukan. Jadi misalkan nanti akan tampilannya seperti ini. Terakhir sampai dengan paling bawah di sini munculnya nggak bisa mengakses source code yang ada. Demikian tadi sedikit dari saya. Semoga dengan
adanya video tutorial ini menjadikan tambahan apa ya, bukan tambahan ilmu lah, tambahan pembelajaran untuk kita semuanya. Semoga dengan adanya ini kita menjadi lebih peka terhadap teknologi, kita menjadi lebih tanggap terhadap teknologi, bahwa teknologi itu akan selalu berputar, selalu melesat. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan yang ada. Jika suka dengan video ini, jempol ke atas. Jika nggak suka, jempol ke bawah. Kalau bermanfaat, silahkan. Ada tombol bagikan, ada gambar panah, silahkan bagikan ke semua media sosial Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Tetap beraktivitas, tetap berkarya, tetap produktif walaupun masih dalam sisi pandemik. Salam dari saya, semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Satu hari satu video tutorial. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.